Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Bahrul Alam semester 7B, Ahmad Zulikam semester 7A, Salah Samuel Farisi 7A, Hilal Al-Fathar Dana 7A, Ahmad Uddajada Hasan 7A, Ilusia Insira 7A akan melakukan presentasi terkait materi etika profesi dengan topik cybercrime yang memiliki studi kasus contoh kasus cybercrime di Indonesia. Langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama, sebelum kita menggali lebih jauh terkait cybercrime, kita akan melakukan pengertian terlebih dahulu apa itu cybercrime. Menurut Organization of European Community Development atau disingkat OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kejahatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam satu tindak kejahatan. Sedangkan menurut umum, cybercrime adalah bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Itu pengertian dari cybercrime. Macam-macam cybercrime di Indonesia. Yang pertama itu ada phishing, yaitu pencurian data korban seperti user ID, password, dan lainnya. Jadi di sini bisa kita ambil contoh seperti kayak kode verifikasi HP, kemudian ID password rekening, kemudian sandi-sandi HP dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam cybercrime itu ada DDoS, serangan pada server yang menghabiskan resource yang ada di website, pembajakan situs website melalui web device. Metode cybercrime. Metode cybercrime. Yang pertama yaitu sniffing. Ini merupakan suatu metode yang mengancam keamanan jaringan cyber. Dalam konteks keamanan jaringan, serangan sniffing atau serangan sniffer sama dengan pencurian atau intersepsi data dengan mengumpulkan lalu lintas jaringan melalui paket sniffer, aplikasi yang ditujukan untuk menangkap paket jaringan. 2. Destructive device. Tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. 3. Password cracker. Ini merupakan kegiatan meretas atau membobol password orang lain. Untuk melakukan hal ini, pelaku akan menggunakan software untuk membuka enkripsi program atau password. Seperti contoh yaitu hacker. Hacker itu dominan untuk membobol suatu software yang ada di perusahaan. 4. Distributed denial of attack. Serangan DOS dalam kurung distributed denial of service adalah jenis serangan jaringan terdistribusi. Bentuk serangan ini memanfaatkan pembatasan kapasitas sumber daya jaringan, seperti infrastruktur yang mendukung situs web perusahaan. Serangan DOS akan membuat banyak permintaan ke sumber online yang ditargetkan untuk membanjiri kapasitas situs web untuk menangani banyak request dan mencegahnya bekerja dengan benar. 5. Spoofing. Spoofing adalah tindakan salah mengartikan pesan sumber yang tidak dikenal sebagai berasal dari sumber yang dikenal dan dapat dipercaya. Dalam bentuk sederhana, spoofing bisa berupa komputer yang meniru alamat IP, Address Resolution Protocol atau disingkat ARP, atau Server Domain Name System atau disingkat DNS, atau bahkan serumit komputer yang memalsukan alamat IP, ARP atau server DNS. Ini tentang data tindak cybercrime di Indonesia. Sudah jelas ada sumbernya, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan ini diperkuat lagi data dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Cara penanggulangan cybercrime yaitu 1. Membuat undang-undang yang sudah terpapar, sudah jelas. Contoh UU nomor 11 nomor 28 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat ITE.
2. Membuat lembaga penanganan khusus, contoh AJSC, 2 BSSN. 3. Memperkuat sistem keamanan diri atau server. Mungkin itu yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, itu saja dari kelompok kami.